Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel saya Obrolan Santi. Di video kali ini saya membahas tentang pentingnya rasa boredom. Boredom itu apa sih? Boredom itu adalah rasa bosan atau perasaan stuck atau perasaan kayaknya kamu ngerasa ingin keluar dari situasi ini. Jadi kamu mungkin berada di mana kamu ngerasa kayaknya ide-idenya kamu nggak bisa keluar, kamu ngerasa kayaknya merasa suntuk, berarti seperti itu tadi disebutnya boredom atau kebosanan. Oke. Perasaan ini sangatlah penting. Jadi kalau misalnya kamu mengalami perasaan ini saat ini, saya mau ngucapin dulu selamat ya, karena kalau misalnya kita berada di situasi kebosanan, kita akan berusaha untuk mencari sesuatu atau membuat sesuatu hal yang kreatif. Rasa kebosanan ini men-trigger sisi kreativitasnya kita untuk mengganti suasana, mengganti situasi. Bosan merupakan sebuah signal dari jiwa kita yang ditransfer ke tubuh kita, merasakan banyak hal, misalnya seperti kayaknya malas gerak lah, mengerjakan ini kayaknya nggak benar, mengerjakan itu kayaknya nggak benar, padahal itu merupakan sesuatu hal yang kita sukai ya. Misalnya dulu kita senang baca buku atau pulang kerja kita baca buku, tetapi pada saat kita boring, kita bosen, boredom, kita nyentuh buku rasanya malas, baca aja tulisannya nggak masuk ke otak, seperti itu. Kebosanan itu dipicu oleh saya ada rangkum 3 hal. Yang pertama adalah dari rutinitas kita ya. Jadi kalau misalnya kita pergi kerja setiap hari atau pergi beraktivitas itu di jam yang sama, terus kemudian makanan yang sama, kegiatan yang sama, pulang kerja juga naik bus yang sama, pulang sampai di rumah juga aktivitasnya yang sama. Terlalu banyak rutinitas membuat kita seperti autopilot, seperti kita otomatis melakukan hal itu. Bahkan kita tanpa harus berpikir pun kita udah tahu harus bangun jam segini, naik bus ini datang, kita langsung bisa tahu ya, dari jauh busnya datang warnanya apa, kita udah bisa punya kayak antena untuk mengetahui. Jadi terlalu rutinitas, terlalu hal yang sama di dalam kehidupan yang kita itu membuat kita kayaknya jiwa kita tuh nggak bisa belajar sesuatu. Di balik rutinitas yang kita jalani sehari-hari membuat kita merasa kayaknya kurang tantangan ya. Sebenarnya jiwa kita ada yang namanya inner child ya. Inner child itu kayak sisi kekanak-kanakannya kita. Sisi kekanak-kanakannya kita butuh sesuatu yang joy, yang fun, sesuatu yang belajar baru. Karena tugasnya kita di dunia ini itu dia, kita harus belajar sesuatu. Kalau misalnya di dunia spirit, mungkin saya boleh ambil sedikit contoh bahwa ini adalah sekolahannya si jiwanya kita ya. Kayak sekolahan kita SD, SMP, SMA. Jadi mungkin di dalam dunia ini spiritnya kita belajar di dunia ini kayak lembaga sekolahnya di jiwa-jiwa. Ya, karena jiwa kita di sini tugasnya adalah untuk belajar sesuatu hal yang baru. Jadi pada saat kita mungkin sudah mengetahui atau sudah kebiasaan ya, udah kebiasaan melakukan aktivitas, kayaknya udah gak ada tantangan yang baru. Akhirnya dimunculkanlah oleh jiwa kita atau inner childnya kita dengan rasa kebosanan. Nah, bosan yang kedua bisa dipicu oleh kelelahan tubuhnya kita. Jadi misalnya kita punya sesuatu hal ya, dari inner childnya kita, sesuatu hal yang mau kita lakukan disebut compassion, atau mungkin sesuatu hal yang bikin kamu bergairah. Misalnya kamu bergairah untuk mengerjakan, misalnya kamu suka ngerjain kerajinan tangan, kamu suka sekali dengan hal ini, tetapi karena mungkin aktivitasnya kamu terlalu banyak, tubuh kamu tuh lelah. Tubuh kamu lelah itu pada saat kamu mau mengerjakan sesuatu hal itu ya, jiwanya kamu mengirimkan signal untuk meminta kamu beristirahat ya. Karena kalau misalnya energinya kamu enggak cukup ya, walaupun kamu compassion about these things, kamu punya rasa pingin melakukan hal ini juga, tetapi kamu nggak mendapatkan suatu pembelajaran di dalam itu, dan kemudian hal yang kamu lakukan bisa jadi nggak maksimal, nggak optimal, dan itu yang bukan jiwa kamu harapkan ya. Jadi mungkin karena melakukan hal ini karena suatu paksaan, pada saat kamu lelah, kamu maksain ngelakuin sesuatu, akhirnya jiwa kamu, si inner childnya nggak bisa nge-enjoy, nggak bisa having fun dalam kegiatan ini. Jadi meminta kamu mengirimkan signal pada saat kamu mengerjakan sesuatu itu kamu terasanya lelah, terasa capek. Itu sebenarnya sebuah tanda untuk kamu beristirahat, seperti itu. Kebosanan yang ketiga yang saya rangkum di sini disebabkan atau dipicu oleh sesuatu hal yang perlu kamu improvisasi. Jadi misalnya
higher self-nya kamu, intuisinya kamu mungkin meminta kamu untuk melakukan sesuatu yang lain daripada yang lain, improvisasi di dalam mungkin pekerjaan kamu, aktivitasnya kamu. Nah, mulailah dikirimkan signal-signal kebosanan ini kepada dirinya kamu. Jadi mungkin meminta kamu untuk pindah tempat lah, ganti cara lah, atau segala macam, melakukan perubahan di dalam kehidupannya kamu. Makanya dimunculkanlah yang namanya kebosanan atau rasa bosan atau rasa bored. Jadi kalau misalkan kamu merasakan kebosanan, ada baiknya kamu jangan tolak dulu perasaan ini ya, tetapi coba kita gali dulu apa yang memicu kita merasa bosan. Apakah karena rutinitas kita sehari-hari, ataukah karena kita kelelahan, atau karenakah kita butuh perubahan dalam kehidupannya kita. Boleh digali dulu, setelah itu dinikmati dulu rasa bosan. Jadi kalau misalnya kebosanan sedang melanda, jangan ditolak dulu perasaannya, tetapi izinkan sejenak kita untuk menikmati rasa kebosanan. Kalau kebosanan lagi datang kepada saya, berdasarkan pengalaman saya ini, biasanya saya cuman berbaring aja di ranjang, atau bahkan bisa sampai nggak mandi 2-3 hari. Terus kemudian yang saya lakukan, biasanya saya bengong aja. Saya mungkin keluar ke alam natural, jalan kaki, terus kemudian mungkin injek-injek rumput. Saya nggak nyaranin kawan-kawan mengusir rasa kebosanan kamu mungkin dengan main game, dengan nonton film, dengan nonton drama, dengan bermain HP. Kenapa? Karena pada saat kita berkonsentrasi nonton, berkonsentrasi main game, kita konsentrasi fullnya pada hal tersebut gitu. Jadi kita lupa untuk menggali lagi sebenarnya rasa kebosanan kita ini sebenarnya tujuannya untuk apa. Sebenarnya rasa kebosanan ini justru untuk men-trigger kekreativitasannya kita, mencari ide-ide baru, mendobrak ide-ide baru. Tapi kalau misalnya kamu stuck matanya kamu atau pemikirannya kamu di game, di film, akhirnya kamu jadinya nggak tercapai tujuan. Perasaan kebosanan itu diberikan kepada kamu seperti itu. Anyway, ini yang mau saya share kepada kawan-kawan di sini. Jadi jangan terlalu keras sama diri, diam diri dulu sejenak, terus kenali rasa bosan ini itu apa yang menyebabkan dia kerasa kebosanan itu datang. Oke, nah segini aja dulu video kali ini. Akhir kata saya doakan kawan-kawan mempunyai hari yang indah, memiliki hidup yang menakjubkan, dan kita kembali lagi di lain waktu. See you, bye-bye.